Assalamualaikum teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan akad mudharabah dan akad musyarakah. Mudharabah adalah kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, yang salah satu atau lebih di antara mereka sebagai pemodal atau yang bisa disebut dengan sohibul mal, dan yang lainnya sebagai pengelola yang disebut dengan mudhorib. Di sini pemodal harus memberikan modal dalam bentuk uang, barang yang berharga atau lainnya. Tidak boleh modal di sini dalam bentuk material. Sedangkan mudhorib dalam hal ini memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis. Model akad kerjasama dengan skema mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam pengelolaan bisnis. Dalam hal ini, modal yang diberikan wajib dikembalikan oleh pengelola bisnis kepada pemodal. Adapun hasil dari kerjasama ini, jika untung, maka masing-masing berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Besaran keuntungan ini ditentukan dalam bentuk persentase bukan nominal. Misal, pembagian keuntungan pemodal 60% dan pengelola 40%. Namun sebaliknya, jika rugi maka yang menanggung kerugian adalah pemilik modal. Ketentuan ini selama bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan kesepakatan atau tidak melalui izin dari pihak pemodal apabila izin diperlukan. Contoh, saya memberikan modal kepada Bank Syariah Indonesia. Kemudian modal yang saya berikan dikelola oleh bank yang menghasilkan profit. Keuntungan tersebut dibagi antar dua belah pihak, untuk saya 60% dan bank memperoleh keuntungan 30%. Dan apabila terjadi kerugian, maka saya akan menanggung kerugian tersebut. Yang kedua adalah akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang kedua belah pihak sebagai pemodal atau sebagai pengelola. Ada juga yang menyebutkan akad ini dengan syirkah. Akad ini para pihak menyertakan modalnya dalam menjalankan usaha bersama. Modal dalam hal ini dapat dalam bentuk uang, keterampilan, atau pekerjaan. Modal yang disertakan dalam hal ini bisa sama antara satu pihak dengan pihak lain, bisa juga berbeda. Sama halnya dengan mudharabah, keuntungan dibagi berdasarkan ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Ketika salah satu pihak anggota kerjasama melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan kerjasama, maka segala risiko ditanggung bersama. Namun jika kerjasama tersebut tidak memiliki persetujuan dari pihak lain, maka kerugian ditanggung sendiri oleh yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut. Sebagai penutup, ketika melakukan bisnis tidak bertentangan dengan konsep di atas atau sesuai dengan ketentuan di atas, telah sesuai dengan hukum Islam. Jikalau seandainya di perjanjian kerjasama tersebut tidak menyebutkan istilah musyarakah atau mudharabah, tetap dianggap sesuai dengan hukum Islam. Contoh, ketika saya membangun bisnis hijab dengan teman saya, lalu sama-sama memodali bisnis tersebut dan keuntungan dibagi dua, 50%. Untuk saya 50 dan untuk teman saya 50. Ketika terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh banget di kolom komentar. Salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.